Oke, selamat datang di podcastnya Jet School Academy, Kak Gabriel. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast hari ini. Terima kasih sudah mau sharing di podcast Jet School Academy hari ini. Tujuan podcast ini adalah untuk menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Oke, langsung aja. Mari kita perkenalkan Kak Gabriel. Kak Gabriel, boleh disapa teman-teman Jatsko? Halo semua, senang banget bisa sharing di sesi podcast kali ini juga. Oke, makasih waktunya Kak. Kita langsung ngobrol santai aja ya. Siap. Dulu lahir di mana, terus sekolah di mana, dan kuliah di mana Kak waktu S1? Boleh cerita background-nya? Jadi kalau aku sendiri lahir di Makassar sampai lulus SMA, terus S1-nya di FK UNER. Habis itu aku sempat exchange gitu 1 semester ke Jepang, ke Osaka. Terus aku ngelanjutin FK di FK Unhas, itu di Makassar lagi biar lebih dekat sama orang tua juga. Terus sampai lulus di situ, sempat kerja di situ juga. Terakhir aku kerja di Jakarta sih sebelum akhirnya pindah ke sini buat ngelanjutin sekolah. Oh, oke. Berarti sempat kerja dulu ya di Jakarta setelah lulus kuliah? Iya, kan kalau FK ada yang wajib kerja setahun gitu, internship. Nah itu aku kerjanya di Sulawesi Selatan. Terus habis itu kerja di Jakarta, nggak sampai setahun sih karena waktu itu aku nggak lama gitu keterima di sini. Jadi kayak sambil nunggu berangkat gitu, aku sambil daftar LPDP sambil kerja di sana. Oke, nice. Eh, Nah, ini ada yang menarik banget nih, Kak. Yang lain kan biasa rata-rata kalau dari FK pengennya kuliahnya spesialis. Nah, ini kenapa pilih imunologi itu kayak sesuatu yang menarik banget sih, atau lagi in karena COVID atau gimana, Kak? Kalau aku sendiri, not really karena COVID sih, tapi aku emang interested sama research gitu. Aku kayak interested sama science-nya gitu sih. Eee, Terutama waktu di FK aku sempat ketemu pelajaran molecular biology yang emang mungkin nggak langsung apply ke pasien, tapi menurut aku itu kayak fascinating banget. Jadi aku pursue imunologi karena, pengen jadi kayak physician scientist gitu. Aku jujur sih masih mempertimbangkan, pengen jadi dokter spesialis juga, tapi aku mau pursue research dan aku rasa jadinya langkah yang tepat adalah untuk ngambil S2 dulu gitu. Oh, berarti ini S2 ya, bukan spesialis kalau ini imunologi. Bukan, aku ini Oh, kayak S2 research based gitu. oh, research base. Berarti outputnya riset ya? Iya. Oh, oke. Nah, menarik nih. Kan jurusan banyak tuh, ada law school, ada bisnis, ada kedokteran juga. Kenapa pilih kedokteran? Mungkin waktu kecil gimana atau gitu? Punya cerita lain? Emang mungkin salah satu faktornya juga karena dari kecil terus kayak aku nggak tahu expose atau interestednya ke natural science gitu, jadinya kayak ke IPA, terus jalurnya ke kedokteran. Tapi kalau dari itu salah satu faktor. Kemudian faktor kedua karena waktu aku SMA sempat ada pengalaman gitu mama aku kena breast cancer. Jadi di situ aku kayak Oh, ngerasa pengen masuk ke healthcare gitu sih, dan akhirnya aku apply ke FK dari situ. oke. Kirain ada background keluarga sebelumnya, dokter. Enggak ya? Enggak, kebetulan keluarga aku nggak ada keluarga dokter. First generation ya. Iya. Dan mau lanjut spesialis abis imunologi berarti. Future karirnya. Eee, iya, aku pengen pokoknya kayak spesialis onkologi gitu yang fokus ke kanker. Itu salah satu alasan aku ngambil imunologi juga sih, karena not really tentang COVID, tapi kayak pengobatan kanker terbaru itu semuanya involve imunoterapi gitu, dan itu belum ada di Indonesia. Jadi alasan itu juga sih aku pengen pursue imunologi. Oh, oke. Menarik banget ya kalau dunia kedokteran sebenarnya helping people ya.
Maksudnya bukan cuma kerja, tapi kayak ada sisi social impact atau humanity impact ya, karena kan bantu orang. Ya nggak sih, kalau kedokteran? Um, I guess that's true. Mungkin aku rasa sih setiap pekerjaan pasti ada kayak sisi positifnya yang kayak highlight gitu. Tapi kalau dari being in medicine, aku rasa itu sih highlightnya buat aku karena dalam posisi kita di rumah sakit gitu, jadi kayak kita bisa witness momen-momen paling profound dalam hidup orang-orang gitu kali ya, entah itu momen bahagia atau momen berat gitu. Dan itu kadang-kadang aku rasa kayak banyak lah wisdom yang bisa didapat dari situ. Wah, menarik banget sih. Nah, balik lagi ke LPDP nih, kan sebenarnya Hmm. LPDP kasih peluang banyak banget ya buat anak-anak muda di Indonesia untuk meneruskan kuliahnya nih. Susah nggak sih Kak dapat LPDP atau apply LPDP-nya? Menurut aku sih kalau mau dibilang susah sih enggak. Kalau emang udah siap. Menurut aku kalau seandainya siap, udah siap untuk mau berangkat sekolah ke luar negeri dan udah punya alasan yang kuat gitu dan rencana yang clear, I think it's not hard at all. Tapi kalau seandainya kayak iseng-iseng aja atau apply-nya masih dengan banyak kegalauan gitu, masih don't really know what to do gitu. Atau S2 cuma biar nggak segera masuk dunia kerja gitu. Akan susah sih karena pasti LPDP akan bisa kayak tahu bahwa intentionnya nggak genuine gitu. Oke. Tapi Ada persiapan khusus nggak itu? Mungkin yang aku sangat saranin buat teman-teman yang mungkin mau apply LPDP tentunya kayak banyak self reflect gitu sih, kayak kira-kira problem apa yang mau di-solve, terus, mau gimana kira-kira cara solve-nya dan kenapa program yang mau di-pursue itu relevan gitu dengan itu. Kalau secara akademik sih, paling persiapan kayak nulis esai atau TOEFL, tapi aku rasa nggak sesusah itu gitu. At least lebih gampang dari kalau apply ke uni sih. Oh, oke. Justru di Yudinya ya yang lebih agak butuh effort ya. I think so. Kalau kalau menurut aku sih, karena kalau di uni itu esainya bener-bener dibaca banget dan kayaknya depends on the uni tapi bisa really kompetitif gitu. Kalau LPDP sendiri tuh malah setahu aku sih dia nggak ada kuota. Jadi nggak saling kandidat-kandidat itu nggak saling bersaing buat memperebutkan spot gitu, malah kadang-kadang kuotanya lebih. Jadi benar-benar kalau if you deserve, kamu bisa dapat. Kalau belum deserve ya nggak dapat gitu. Oh, berarti peluangnya banyak banget ya. Malah over supply dibanding over yang ini ya, subscribe ya. Iya, LPDP tuh benernya malah kuotanya sering nggak terpenuhi. Tapi emang harus benar-benar kayak pewawancaranya yakin emang anak ini udah ada plan gitu mau sekolah, alasannya kuat mau sekolah, baru bisa lolos sih. Oh, oke oke. Menarik. Nah, kalau daftar uninya susah nggak sih? Apalagi di Harvard kan, itu kayak top 10 dan kayaknya nggak semua orang bisa masuk meskipun pinter. I think again it depends sih dari persiapan kita, tapi menurut aku lebih banyak persyaratannya. Misalnya kayak persyaratan bahasa lebih tinggi, terus kalau program aku juga salah satu yang membutuhkan tes course misalnya kayak GRE atau kalau di business school butuh GMAT. Kemudian dari esai dan wawancara juga dilihat banget dan dari CV selama ini sih. Jadi kayak nggak bisa kita langsung dalam 6 bulan gitu nyiapin buat Harvard, tapi dia emang ngeliat track record gitu dari sejak beberapa tahun sebelumnya. Dan yang aku rasa mungkin membuat Harvard atau kayak beberapa uni-uni lain unik itu pinter itu kayak sort of nggak cukup gitu. Mereka nyari kandidat yang ada kayak quality, kayak unique quality-nya gitu. Jadi aku rasa mungkin itu sih yang agak susah di-achieve. Oke. Ada persiapan khusus nggak sih kayak misalnya 6 bulan khusus terus belajar fokus di apa di uni atau LPDP yang mau di-apply? Atau sambil jalan aja, sambil menikmati yang penting udah ada goal atau dream yang pengen dicapai atau gimana? Kalau dari aku kemarin sih nggak ada persiapan intensif sih, kecuali untuk belajar tes. Tapi itu pun tes JAR itu hanya salah satu komponen doang dari
aplikasinya. Menurut aku sih some parts kayak misalnya memperkuat resume atau CV itu nggak bisa dalam 6 bulan atau kayak 3 bulan gitu, tapi emang harus di step by step. Jadi kalau emang benar-benar udah niat mau sekolah gitu, I guess it's better to take like one or extra 1 or 2 years gitu buat nyiapin dari segala aspek sih, nggak perlu terlalu buru-buru gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Oke. Nah, kalau buat teman-teman nih, untuk persiapan LPDP, pilih sekolahnya dulu dan diterima atau daftar LPDP-nya dulu, Kak? Kalau dari aku sendiri, aku kemarin kasusnya aku udah ada LOE baru daftar LPDP, tapi that's because LPDP itu nggak buka waktu sebelum itu karena ada pandemi. Kalau seandainya LPDP buka, aku saja sih sebenarnya daftar aja yang mana yang duluan buka, entah itu LPDP atau kampus dulu. Sebenarnya sih sekarang LPDP ngasih advantage buat yang punya LOE, jadi kalau punya LOE udah nggak ikut tes bakat skolastik lagi. Kalau dulu itu mesti ikut dua-duanya sama aja gitu, mesti ikut TBS. But I still think nggak ada ruginya sih buat daftar, even if belum punya LOE gitu. Unless mungkin kalau concern sama time atau effort, tapi I think it's good exercise. Siapa tahu aja keterima. Oke. Berarti bisa, maksudnya kalau case-nya kakak adalah keterima dulu baru daftar LPDP. Iya benar. Oh, oke oke. Tapi kalau tadi disaranin daftar yang mana dulu aja yang buka ya, sambil jalan Oh, ya. saran Gitu aku sih nggak sih? gitu. Iya, dan Hmm. kalau seandainya LPDP itu buka sebelum aku kemarin daftar, I would have daftar LPDP juga kok. Oh, oke, nice. Oh, oke. Nah, untuk dapat LOE kayak apply di Harvard misalnya, dari daftar sampai keterima itu butuh berapa lama, Kak? Kalau dari daftarnya sampai keterimanya sih 6 bulanan, tapi sebelum aku udah persiapan kira-kira 6 bulan, hampir setahun sebelum daftar sih. Jadi aku kan, jadi aku daftarnya bulan Februari 2021. Jadi timeline-nya aku niat pengen ke Harvard itu dari Maret 2020, terus akhirnya aku kayak siapin semua dokumen, aku apply-nya Februari 2021 dan aku keterimanya April 2021. Oh, Jadi oke. nggak, ya jadi persiapannya menurut aku sih personal, tergantung masing-masing orang juga sih. Oh, oke. Berarti lumayan prepare-nya lumayan ya. Maksudnya emang niat mau sekolahnya bener-bener lumayan ya. Iya kalau aku kemarin sih udah ngerasa kayak gitu karena aku emang bener-bener mau memperdalam research skill aku sih. Jadi aku emang niat gitu, emang mau S2. Oke. Kalau dari LPDP sendiri, dari apply sampai misalnya ke approve, keterima, LPDP-nya prosesnya gimana, Kak? Boleh cerita nggak? Misalnya dari apply, terus bla yang lainnya, step-nya. Oh, kalau LPDP sih lebih singkat, terutama karena aku waktu itu udah ada LOE kan. Jadi dan aku juga udah kayak udah bikin essay buat Harvard, terus udah minta surat rekomendasi. Aku udah punya recommender juga gitu. Jadi untuk administrasinya aku nggak butuh waktu lama. Jadi aku mulai daftar LPDP bulan Mei. Sebulan kemudian kayaknya tes kebangsaan. Sebulan kemudian wawancara. Sebulan kemudian dinyatakan keterima deh. Jadi nggak lama sih. Oh, Mm. oke, oke. Kalau dari setelah lulus, ada future career planning-nya mau kemana nih, Kak? Habis lulus sih aku sih jujur pengen tetap ngambil spesialis, tapi aku pengen jadi aku pengen jadi physician scientist gitu. Kalau di Indonesia masih jarang, kalau di sini tuh sangat umum sih. Jadi bisa selain menjadi dokter gitu di rumah sakit juga kayak do research gitu yang affiliated sama university atau academic institution gitu. Jadi aku sih rencananya kayak gitu, pengen jadi kayak ngajar dan meneliti juga sih di luar jadi klinisi. Or maybe dominan jadi penelitinya dibanding klinisinya. I don't know. For now sih kayak gitu. Uh, Menarik ya. Nah, kan S1-nya di dalam negeri nih, terus Hmm. S2-nya di luar negeri atau di Harvard.
ada ini nggak sih penyesuaian dalam belajar? Biasa kan misalnya kita berbahasa Indonesia atau cara belajarnya kadang kan budayanya beda banget tuh ngerjain tugas atau apapun itu. Gimana cara menyesuaikannya, Kak? Ada special tips ya? Kalau menurut aku sih, kalau masalah difficulty, kalau masalah kayak mindset gitu, mungkin aku dulu selalu ngerasa kalau kayak orang-orang di lulusan luar negeri gitu kayak pasti lebih pintar dari kita gitu. Terus yang aku lihat di sini sih sebenarnya nggak juga sih. Cuman kalau dari segi pelajaran, I don't know if this applies to other programs juga, tapi emang banyak dan kita tuh kayak dituntut banget buat prepare gitu. Jadi sebelum kuliah bahkan harus udah kayak nonton kuliah lewat video dulu, terus kayak baca paper, ngerjain kuis, baru kayak kuliah benerannya gitu. Karena kita expected buat nanya banyak questions, jadi itu mungkin budaya yang berbeda sih dengan di Indo. Terus kalau dari bahasa Inggris sih mungkin kalau aku sendiri sih dari listening sih nggak terlalu masalah, cuma mungkin kayak berpendapat dan berargumentasi dalam bahasa Inggris itu kayak kadang-kadang juga aku mungkin masih kayak kurang confident gitu. Itu juga aku masih latih sampai sekarang sih. Terus ya kurang lebih gitu sih. Terus other manners kayak respecting time dan kayak cara berinteraksi juga agak beda. But I don't think it's a huge difference. Ya. Nah, kalau masalah living cost di sana gimana, Kak? Misalnya transport, terus buat makan, terus buat spending bulanan, cukup nggak sih biaya yang diberikan atau beasiswa yang diberikan sama LPDP? Boleh cerita living cost di sana mungkin? Kalau menurut aku sih cukup. Kalau living cost sih tergantung lagi sih sama kotanya. Kalau aku kan di Boston. Boston itu salah satu yang cukup mahal sih. Jadi kalau living cost di sini mungkin rent bisa dapat 900 hingga I think 900 terlalu murah sih. Mungkin 1.100 gitu hingga 1.300 per bulan. LPDP ngasihnya biasanya sekitar 2.200 gitu per bulan. Jadi biasanya kalau mau hemat sih dengan cara kayak masak di rumah dan ngambil public transport itu kita bisa spend just mungkin $100 per minggu itu udah banyak sih untuk makan dengan transport doang gitu. Jadi sebenarnya masih ada bahkan sisa untuk bisa di-save gitu. Berarti living cost-nya tadi sekitar 1.100, terus mingguannya uang transport sama meals-nya sekitar 100 per minggu. Minggu, iya. Mungkin sekitar 400. Berarti kurang lebih spending 1.700-an ya, 1.800 tergantung Biasanya kita aku mau belanja spending. biasanya aku belanja mingguan 40-50-an dolar gitu. Terus kayak ngitunglah public transport, jajan gitu. Mungkin let's say 100 gitu udah banyak sih. Berarti masih ini ya, masih bisa nabung. Masih Soalnya ada bisa. case juga, iya, soalnya ada case juga teman-teman yang kuliah di luar masih bisa nabung dan cukup lumayan banget buat habis balik Iya, menyambung nafas. bisa banget sih. Dan ya aku rasa sih iya bisa banget sih kalau seandainya masih mau nabung. Nah, terus ada special strategi belajar di sana nggak sih? Yang mungkin aku pelajarin di sini, aku mungkin sih di Indonesia juga udah banyak, aku kurang tahu sih. Jadi kayak metode flip classroom gitu. Jadi kalau di sini itu preparation preparation buat belajar itu dilakukan sebelum kuliah gitu, instead of sesudah kuliah. Kan kadang-kadang banyak yang kayak datang kuliah kosongan gitu, terus nanti selesai kuliah baru revisi. Dan setelah aku ngerasain rasanya bahwa belajar dulu sebelum kuliah, ternyata itu jauh lebih efektif sih buat aku. Jadi pas kuliah itu aku sisa nanya gitu hal-hal yang aku nggak ngerti atau aku malah notice kayak hal-hal yang aku nggak paham gitu sebelumnya. Jadi mungkin itu sih yang aku rekomen banget kalau yang belum menerapkan itu sih buat nyoba. Kemudian mungkin yang menarik di sini sih sistem pendidikannya juga ya. Kalau di Harvard itu ternyata sudah sangat nggak berfokus ke exam lagi gitu. Jadi banyak tentang diskusi
dan kerjasama gitu, kolaborasi kayak collaborative learning, dan banyak juga kayak pelajaran yang udah nggak pakai ranking-rankingan lagi gitu. Jadi aku rasa itu bagus banget karena kayak aku jadi belajarnya nggak terbeban sama stres ngapal gitu demi nilai, tapi kayak bener-bener jadi interested sama pelajarannya gitu sih. Oke, seru. Dulu sempat di Jepang juga ya, berarti ya? Sempat Iya, exchange kuliah sempat juga? change. Oh, di Osaka? Iya, di Osaka University. Osaka University. Iya. Oke. Dulu saya juga di Keio University. Exchange Oh, juga. Jadi ya lumayan lah. Beda banget ya budayanya Jepang sama Amerika. Kayak kita kan orang Asia, terus kayak Amerika ada shock culture gitu gak sih, Kak? beda banget. Jadi kayak Indonesia agak di tengah gitu, Jepang di satu sisi, Amerika satu sisi. Ya, kalau di Jepang, tapi menurut aku ada similarity dengan Indonesia gitu, kayak harus sopan, cara ngomong ke orang gitu, kayak respect. Cuma yang kadang-kadang ada hal-hal yang aku nggak suka juga sih, misalnya kayak work culture di Jepang itu jauh lebih uh, infleksibel dan work hours-nya bisa panjang gitu. Sedangkan kalau di sini lebih ada work life balance gitu. Kemudian kalau di Amerika kayak style kita sama profesor atau mentor itu kayak boleh informal banget, manggil nama aja gitu. Selain kalau di Jepang kita benar-benar harus respect respect banget, dan kayaknya kesopanan itu dinilai banget. Dan aku ngerasa mungkin aku ini dulu banyak nggak ngerti, cuma mereka maklum aja karena aku bukan orang Jepang gitu. Tapi gitu sih kurang lebih. Masing-masing sih ada highlightnya sendiri. Dan jujur aku juga kayak kangen banget sih ke Jepang. Tapi masing-masing ada highlightnya sendiri lah. Ya, seru banget sih Jepang. Iya. Uh, Terus ini Kak, apa namanya? Uh, nah, menarik banget sih kedokteran. Dulu waktu sekolah di kedokteran susah nggak sih? Mungkin dari sini viewer kita ada yang mau masih SMA terus mau ke kedokteran, mau masuk jurusan kedokteran, apa sih yang harus disiapin sama mereka? Mungkin yang banyak orang yang mikir kalau kedokteran itu kayak mostly tentang academic performance atau kayak belajar ngapal gitu. But I think yang tantangan dari FK adalah dia tuh kayak maraton gitu, bukan sprint. Jadi menurut aku sih masuk ke FK itu you have to learn how to survive gitu, karena kayak banyak banget tantangannya, terutama kalau udah masuk ke masa klinik gitu, gimana kayak dimana kita bisa kayak di rumah sakit terus kayak jaga malam, nggak pulang-pulang, jadwalnya ngaco gitu, kayak nggak punya kehidupan selain di rumah sakit. Dan kalau kita kayak terlalu nggak bisa mengontrol emosi dan ngontrol energi gitu tuh bisa benar-benar bikin burnout dan stres sih. Jadi kalau saran aku sih mungkin kalau kalau menurut aku sih kalau emang mau jadi dokter atau menemukan passion buat jadi dokter, I think it's very worthwhile, dan aku sama sekali nggak regret gitu untuk pursue this path. Tapi kalau seandainya kayak kalian masih iya sekedar kayak iseng-iseng aja gitu, maybe kayak you should think again, cause it's not that easy. Kalau saran aku sih gitu. Nggak mudah tapi bisa dilaluin ya kalau kedokteran. Iya, kalau diingat-ingat lagi sih seru-seru juga, cuman aku nggak mau ngulang. Tidak untuk diulang. Tidak untuk diulang. Mungkin spesialisnya mungkin lebih ini fleksibel kali ya kalau udah sekolah spesialis. Oh, Atau sama juga kayak jadi S1-nya. kayaknya FK itu berat, tapi kalau mau jadi dokter itu berat, tapi it's nothing compared to kalau mau jadi spesialis. Oke, menarik banget sih. Nah, terakhir nih Kak, boleh nggak kasih saran atau tips, special tips buat teman-teman yang mau apply atau kuliah di luar negeri, entah itu di Harvard atau di manapun itu, ada special tips dan saran nggak? Atau ada persiapan khusus atau apapun itu, boleh share Kak. Kalau buat teman-teman yang mungkin mau sekolah ke Harvard atau ke luar negeri gitu,
I think kunci pertama banget yang harus kalian lakukan adalah dengan know yourself well and try to find something in the world that you care about and want to do something about gitu. Menurut aku sih kalau kalian udah tahu dua hal itu, kalian pasti akan bisa gitu selama kalian kayak tabah gitu dengan melewati semua tantangannya dan niat. Aku rasa sih kalian pasti bisa kalau kalian benar-benar tahu tentang diri kalian dan misi kalian itu apa. Itu sih kurang lebih. Wah, menarik banget nih advice-nya. Terima kasih banyak Kak Gabriel untuk share-nya di podcast-nya Jet School Academy. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Kak, ngobrol santai kalau ada kesempatan. Thank you juga udah kasih kesempatan buat share. Ya, good luck Kak buat sekolahnya. Semoga sesuai rencana dan kedepannya bisa mendapatkan apa yang diimpikan atau cita-citakan. Good luck untuk studinya. Thank you. Thank you juga Thank teman-teman. you. Ya, buat semuanya terima kasih telah mendengarkan sharing cerita dari Kak Gabriel. Sampai jumpa di Jet School Academy episode lainnya, tentunya yang lebih menarik. Makasih Kak. Thank you. Thank you. Bye.